Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narocas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Alexander Grischuk melawan Nikita Videogov. Permainan ini terjadi pada 14 Juli 2019. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Grischuk sebagai putih dan Nikita memegang hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3 dan kuda F6, lalu C4 dan E6. Dilanjut kuda ke C3 dan pion ke D5 mengajak pertukaran. Grischuk lebih memilih pion ke D4, mengontrol petak C5 dan E5 dan membuka jalan untuk gajah. Dibalas kuda B ke D7 dan gajah ke F4. Nikita pion kali C4, dijawab pion ke E3, menyerang kembali pion dengan gajah. Kuda ke B6 melindungi pion. Grischuk tetap memakan pion dengan gajah. Apakah Grischuk benar-benar menggratiskan gajahnya? Partai ini terjadi pada 2019. Tidak ada barang gratis. Setelah kuda kali gajah, menteri ke-4, skak kuda. Kuda tidak bisa menutup skak, jadi setelah pion C6, menteri memakan gajah untuk mengambil kembali gajah yang dikorbankan. Kenapa gajah ditukar kuda? Coba perhatikan. Grischuk sudah mengembangkan 4 perwira di awal game, sementara Nikita hanya 1. Oke, lanjut kuda ke D5 menyerang gajah. Grischuk memundurkan gajahnya ke G3. Nikita menteri ke B6 menyerang pion B2. Menteri mundur ke E2 melindungi pion. Nikita terus menekan putih dengan gajah B4 memaku kuda. Kuda diserang 2 kali. Mungkin benteng C1 melindungi kuda bisa jadi opsi. Tapi Grischuk tidak mau terus ditekan. Dan di sini dia memilih rokade pendek. Oke, setelah kuda kali kuda, pion kali kuda, dan gajah kali pion, Grischuk mengorbankan 1 pion, tapi tekanan hitam berhenti. Lanjut benteng A ke B1 menyerang menteri. Menteri mundur kembali ke D8. Masih benteng ke B3 menyerang gajah. Gajah mundur ke A5. Oke, dilanjut pion E4. Sebelumnya saya katakan, menurut pendapat saya, benteng yang di B3 ini lebih kuat dibanding benteng F3 yang harus membuka pion F yang menyebabkan pertahanan raja terbuka. Baiklah, Nikita gajah mundur ke C7 bermaksud mengajak pertukaran gajah. Grischuk menolak dan memainkan gajah ke H4 menyerang menteri. Setelah menteri ke D7, lanjut benteng ke D1 melindungi pion agar kuda bisa lebih aktif sekaligus serangan tidak langsung pada menteri. Di sini Nikita rokade pendek dan Grischuk memainkan gerakan yang sangat bagus, yaitu kuda ke E5. Mengapa gerakan ini bagus? Karena kuda di sini membuka jalan untuk menteri ke G4 atau H5 dan juga jalan untuk benteng ketika petak penyerangan hitam. Kuda di sini tidak sekedar membuka jalan, tapi juga menyerang menteri dan menekan pion F7. Coba kita analisis. Jika gajah memakan kuda, maka pion kali gajah. Benteng menyerang menteri. Setelah menteri ke D7, baiklah, sesuai judul ya, untuk menghancurkan rokade, kita bisa mengorbankan gajah ke F6. Inilah yang nanti dilakukan Grischuk. Karena jika pion memakan gajah,
Menteri ke G4 skak. Raja H8 benteng ke G3. Ancaman skakmat yang tidak terhentikan lagi. Menteri kali E5 dan menteri G7 skakmat. Oke, kembali sebentar. Jika pion tidak memakan dan maju ke G6, menteri H5, bam. Pengorbanan menteri. Jika pion tidak memakan menteri, menteri ke H6 akan terjadi skakmat. Dan jika pion kali menteri, benteng G3 skakmat. Baiklah, saya bagikan sekali lagi merusak posisi rokade dengan benteng. Setelah gajah kali kuda dan pion kali gajah, sekarang menteri ke E8. Kita coba benteng ke G3. Gerakan benteng ini tidak boleh diabaikan. Terlihat seperti blunder, karena sebenarnya benteng ke D8, menteri akan terjebak. Dan jika hitam mencoba melindungi menteri dengan gajah D7, sekaligus memperkuat pertahanan back ranknya dengan benteng. Selanjutnya adalah pengorbanan benteng dengan benteng kali G7 skak. Raja ke H8 akan diikuti gajah F6 skakmat 2 langkah. Dan jika raja memakan benteng, maka menteri G4 skak. Raja H6, menteri G5 skakmat. Atau raja H8, gajah F6 tetap skakmat. Oke, kembali ke permainan. Di sini menteri mundur ke E8. Nah, inilah yang saya katakan sebelumnya. Di sini Kriscuk menggunakan cara tadi dengan gajah F6. Ya, seperti tadi ya. Jika pion maju, maka pengorbanan menteri ke H5. Dibalas Nikita dengan gajah D8 menyerang gajah. Dan kembali, Kriscuk memainkan langkah kejutan dengan gajah kali G7. Mengorbankan gajahnya. Nikita menerima pengorbanan dan memakan gajah dengan raja. Lalu benteng ke G3, skak. Raja mundur ke H8, lalu Kriscuk menteri H5, dan di sini Nikita Videogov menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, jika pion F6 mengadu menteri dan menyerang kuda, maka menteri kali menteri. Ancaman skakmat menteri kali benteng. Jadi setelah benteng memakan menteri, salah satu skakmat favorit saya, kuda F7 Arabian skakmat. Oke, kembali lagi. Gerakan terbaik adalah benteng G8. Maka lagi kuda F7 skak. Menteri kali kuda dan menteri kali menteri. Benteng diserang 2 kali. Setelah benteng kali benteng, pion F kali benteng. Ancaman skakmat menteri ke F8. Hanya pion H6 yang bisa menyelamatkan raja. Setelah menteri F8 skak, raja H7, benteng F1, raja ke G6, menteri F7 skak, raja G5, pion H4 skak, raja G4, dan menteri F3 skakmat. Permainan yang sangat menarik oleh Alexander Kriscuk. Oke, baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narocas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.